Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan nikmat berupa iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama pada saat ini kita berpegang teguh, yaitu dengan iman dan Islam kita. Dan ini adalah hal yang pertama yang harus disyukuri oleh seorang hamba. Kemudian di antara nikmat yang lainnya, bahwa jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara manusia-manusia lainnya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Maka ini adalah nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan diterima oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala enggak kasih dunianya, Allah enggak kasih hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dunia. Tapi apa yang Allah kasih jamaah sekalian, yaitu berupa ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allam. Yang paling baik di antara antum yang belajar Al-Qur'an dan juga yang mengajari. Kemudian dalam hadis lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah inginkan seseorang, inginkan kebaikannya, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia apa? Faqihu fid din, yaitu Allah berikan dia pemahaman terhadap agamanya. Maka dia menjelaskan jamaah sekalian, nikmat ini begitu besar, maka harus kita syukuri sebagai seorang hamba. Kemudian di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nafas. Allah masih berikan jantung kita berdetak. Dan ini adalah semua pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hitung nikmat yang banyak ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu. Maka betapa bodohnya seorang hamba ketika dalam suatu hari di hidupnya ia tidak mampu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap pemberian Allah yang begitu besar. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kita tidak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian Anda ingatkan kepada diri Anda pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian sebelum kita mulai kajian kita kali ini, agar amalan kita, duduk kita di sini, sholat kita tadi maghrib, sholat kita isya nanti itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Maka Anda ingatkan khususnya kepada Anda pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, rubbu amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah aw tukabbiruhu niyyah wa rubbu amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang dikira manusia kecil, tapi karena niatnya benar, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa jemaah sekalian? Maka Allah Subhanahu wa taala perbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Wa rubbu amalin kabirin, tapi betapa banyak amalan yang besar dikira manusia, amalan haji, amalan menuntut ilmu, amalan salat. Tapi apa? Tapi karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tusaghirun niyyah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala kecilkan posisinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita jamaah sekalian untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini belajar bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan. Karena ada banyak orang yang niatnya belajar karena menghilangkan kebodohan. Benar, dari kepalanya hilang kebodohan. Tapi apa? Hatinya dan amal perbuatannya juga tidak ikut hilang bodohnya. Maka apa yang terjadi? Dia mengetahui perintah salat tapi ia tidak mengamal, padahal telah hilang kebodohan dari kepalanya. Maka apa yang harus kita niatkan jemaah sekalian? Yaitu kita berharap ridha Allah Subhanahu
kajian kita kali ini membahas berkaitan dengan dunia ini yang begitu singkat. Jamaah sekalian, kajian ini sebenarnya nasihat, khususnya kepada diri Anda pribadi, karena Anda juga makhluk hidup, dan umumnya kepada jamaah sekalian, bahwa ada sabda Nabi SAW yang Nabi SAW katakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Bahwa ketahuilah sesungguhnya umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali yang melebihi itu. Kemudian jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Bagaimana Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia ini. Kata Nabi SAW bahwa dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah SAW dan melihat bahwa Rasulullah SAW sedang tidur di mana? Di atas tikar. Yang mana di atas tikar tersebut jamaah sekalian membuat bekas kemana? Ke bajunya Nabi SAW. Menandakan apa? Tikar tersebut sangat tipis. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Wahai Nabi Allah, andaikan engkau menggunakan permadani tentu lebih baik dari tikar ini. Maka Nabi SAW menjawab apa jamaah sekalian? Nah, mali walid dunia. Apa urusanku dan apa dunia? Kemudian kata Nabi SAW jamaah sekalian, permisalan antara aku dengan dunia bagaikan orang yang berkendara, bagaikan seorang musafir yang menempuh perjalanan di siang hari, kemudian beristirahat di tempat karena panasnya terik matahari. Kemudian apa? Kemudian dia istirahat dan lalu meninggalkannya. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Nabi SAW sebutkan bahwa dunia ini ibaratkan hanya sebagai persimpangan sementara. Ibaratkan seorang musafir yang apa jamaah sekalian? Yang dia melanjutkan perjalanannya, kemudian dia dapati panasnya terik matahari, ia berteduh di situ sementara. Bukankah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis lain, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Itu ketika Nabi SAW ingatkan ke siapa Nabi jamaah sekalian? Ke Anas bin Malik. Apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini ibaratkan seorang gharib, seorang yang asing, au abirus sabil, atau apa jamaah sekalian? Atau seorang musafir. Kemudian kata Anas bin Malik, ketika mendengar perkataan itu, idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril subah. Itu ketika engkau masuk di waktu soba, masuk di waktu pagi, jangan engkau tunda amal kebaikan di sore hari. Dan ketika engkau masuk di sore hari, jangan engkau tunda amalan di pagi harinya. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Seandainya kita ini ingin membayangkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa umurnya umatnya ini 60 tahun, bahwa kita ini balik, umur kita berapa tahun jamaah sekalian? 15 tahun. Ada riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan ketika seorang laki-laki atau perempuan dia belum haid atau belum mimpi basah yang menandakan kebalikannya di umur 15 tahun, maka dia telah dihitung sebagai balik. Maka kita tetapkan, seandainya umur balik kita umur 15 tahun, sedangkan jatah umur kita di dunia ini adalah 60 tahun. 60 kurang 15 berapa tahun jamaah sekalian? 45 tahun sisa umur kita. Tapi jamaah sekalian, mustahil selama 45 tahun kita nggak tidur, nggak makan. Maka ketika kita hitung 30% dari 45 tahun itu kita gunakan untuk apa? Untuk tidur, untuk makan, untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Berarti sekitar berapa jamaah sekalian? Sekitar 15 tahun juga. Berarti kalau 45 kurang 15, umur kita tersisa berapa jamaah? 30 tahun. Dan dalam 30 tahun ini pun dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama yaitu 30 tahun umurnya digunakan untuk kebaikan. Yang kedua umurnya digunakan untuk perkara yang sia-sia. Dan yang ketiga umurnya digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang jamaah sekalian, kita hisab diri kita. Dari umur 30 tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana perbandingan yang lebih banyak yang kita gunakan? Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia ini dengan kehidupan yang sementara? Apa kata Allah jamaah sekalian? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilatil jannah faqad faz wa mal
hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini, ingatlah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap dari kalian yang memiliki jiwa yang mengatakan dirinya sebagai makhluk hidup, kalian akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan ketahuilah kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilatil jannah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan ia dari api neraka dan Allah masukkan ia ke dalam surga, faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah, jamaah sekalian, adalah kesenangan yang sementara, kesenangan yang menipu. Maka wajar jamaah sekalian, kita selama di dunia kita akan mengalami apa jamaah sekalian? Kita akan mengalami kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan yang akan luput, kebahagiaan yang sementara. Begitu juga di dunia jamaah sekalian, kita akan ketahui bahwa kita akan mendapatkan kesedihan, dan kesedihan ini adalah kesedihan yang sementara. Begitu juga jamaah sekalian, di dunia ini kita akan merasakan sakit, capek, dan semuanya. Tapi ketahuilah jamaah sekalian, kehidupan itu adalah kehidupan yang sementara, capek yang sementara. Adapun kehidupan kekal kita di mana jamaah sekalian? Itu kehidupan kita di kampung akhirat nanti. Nah, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing, au abirus sabil, yaitu sebagai apa? Musafir. Lalu kampung halamannya di mana jamaah sekalian? Orang asing itu artinya apa jamaah? Artinya tinggal di suatu tempat yang menerjemahkan apa jamaah sekalian? Menerjemahkan kampung halamannya bukan di sini. Di situ, jamaah sekalian, bahwa orang yang hidup di dunia ini atau hidup di suatu negeri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama apa? Al-mustautin. Itu siapa al-mustautin? Orang-orang yang asli tanah airnya di sini. Yang kedua, gharib, yaitu orang-orang asing. Dan yang ketiga, abirus sabil, yaitu siapa? Orang-orang musafir, orang-orang yang hanya melakukan sebuah perjalanan saja. Nabi SAW tidak menyuruh kita untuk menjadikan apa dunia ini? Al-mustautin. Tidak menyuruh kita untuk menjadikan dunia ini sebagai kampung halaman kita. Tapi apa yang disuruh Nabi SAW? Nabi SAW menyuruh kita untuk jadikan dunia ini sebagai gharib, itu orang asing. Yang mengartikan apa jamaah sekalian? Ketika kita sudah menjadikan dunia ini sebagai tempat perantauan, apa yang dilakukan di dunia? Dia fokus. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengumpulkan uang. Untuk bangun apa? Bangun rumah di kampungnya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya hidup di dunia ini ibaratkan sebuah perdagangan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, apakah kalian mau aku kasih tahu tentang sebuah perdagangan yang perdagangan itu menyelamatkan kalian? Perdagangan apa jamaah sekalian? Itu perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus di dunia ini. Untuk menjadikan dunia ini bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita yang sedikit di dunia ini. Bahkan dikatakan jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dunia ini ibaratkan sebuah bunga. Dunia ini ibaratkan sebuah bunga yang apabila bunga itu dipetik, dia akan layu seketika. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Kadang kita ini jamaah sekalian memperlakukan dunia ini ibaratkan sebuah apa? Sebuah negeri yang mungkin kita tidak akan pernah pergi dari sini. Sehingga apa jamaah sekalian?